Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami kepadamu ya Bapa, atas kemurahan-Mu memberikan kehidupan baru hari ini. Kami akan memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami perlu pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kami agar mengerti akan firman-Mu ini. Datanglah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemahaman dari pengertian persembahan itu sangat luas sekali. Tidak hanya melulu pada apa yang dipersembahkan seperti yaitu ucapan syukur yang berupa uang, emas, buah sulung, dan persepuluhan. Tetapi persembahan itu juga bisa melalui puji-pujian, melalui nyanyian rohani. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimanakah persembahan itu bisa berarti dan berkenan kepada Tuhan? Apa gunanya kalau saya mempersembahkan seluruh harta dan puji-pujian yang bagus dan merdu, sedangkan saya tidak taat dan perbuatan saya tidak benar di hadapannya? Tentu semua apa yang saya berikan tidak ada gunanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan orang Kristen di Roma agar mereka menguduskan hidup mereka, agar mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan jahat mereka. Ibadah yang benar adalah jika mereka benar-benar menguduskan hidup mereka, sehingga ia menegur mereka seperti yang kita baca di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apalagi tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus, mestinya tubuh kita dikuduskan, sebagaimana dikatakan pada 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka dari sini kita tahu bahwa persembahan yang berkenan kepada Allah adalah kekudusan hidup kita setiap hari yang taat dan setia, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan inilah yang dilakukan Paulus bagi orang-orang yang telah menerima Kristus. Seperti tertulis di Roma pasal 15 ayat 16, dikatakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah selama masih hidup di dunia ini, mari kita melewati proses perjalanan hidup ini sambil bertobat dan meninggalkan perbuatan yang jahat, karena inilah persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang barusan saja Engkau perdengarkan bagi kami. Sungguh indah firman-Mu ini. Firman-Mu mengajarkan agar kami menguduskan seluruh hidup kami, karena itulah persembahan yang berkenan di mata-Mu ya Bapa. Kawallah kami ya Bapa, tuntunlah kami selalu, agar kami tidak terjatuh di dalam tipu muslihat iblis yang selalu berusaha menjatuhkan kami ke dalam kegelapan, sehingga kami tidak kudus di hadapan-Mu. Sungguh kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa.
Kami ingin hidup kami diberkati dan menjadi berkat pula bagi orang lain. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala kemurahan yang boleh kami terima darimu. Juga pengajaran yang kami dapatkan melalui pengalaman hidup yang Engkau perkenankan kami mengalaminya. Biarlah semua itu menjadi bekal bagi kami untuk bisa hidup lebih baik lagi seturut kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami hari ini kepada-Mu. Biarlah di dalam naungan-Mu kami dan seluruh umat Tuhan mendapatkan sukacita, sekalipun sedang dalam menghadapi pergumulan hidup. Kiranya kami semua dapat memberikan persembahan yang berkenan di mata-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Doa yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.